Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, NIM 087 dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis dengan judul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari pengangguran. Nah, adapun yang dimaksud dengan pengangguran ialah orang yang masuk dalam angkatan kerja sekitar 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk macam-macam dari pengangguran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan. Untuk macam pengangguran yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini yaitu pengangguran yang terjadi karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan. Untuk yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Inilah yang dimaksud dengan pengangguran musiman. Untuk macam pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur ini yaitu orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Untuk jenis-jenis dari pengangguran ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Nah, pengangguran ini biasanya disebabkan karena transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kondisi ketika seseorang meninggalkan pekerjaan lama namun belum menemukan pekerjaan baru, atau ketika lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan. Untuk jenis yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal itu yaitu pengangguran paksa karena kurangnya permintaan agregat untuk barang dan jasa. Untuk jenis pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Nah, jenis pengangguran ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini yaitu suatu keadaan di mana seseorang kehilangan pekerjaannya disebabkan adanya perubahan teknologi tinggi, di mana pekerjaan dengan otot telah digantikan dengan pekerjaan yang menggunakan mesin atau teknologi yang praktis dan otomatis. Yang selanjutnya yaitu dampak dari pengangguran. Adapun dampak dari pengangguran ini, 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh yaitu terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu upah yang rendah. Selanjutnya yaitu penyebab dari pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Adapun cara mengatasi dari pengangguran tersebut, yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh yaitu transmigrasi. Untuk pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ini terbagi menjadi 2, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Dan adapun yang dimaksud dengan pengangguran jabariyah ini
yaitu menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan. Untuk yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan. Pengangguran khiyariyah ini yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Adapun solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Adapun maksud dari mekanisme individu ini yaitu mendorong untuk semangat bekerja agar menguntungkan dirinya di dunia dan di akhirat. Diadakannya keterampilan sesuai pekerjaan, memotivasi dengan bekerja, dia dapat terhormat ataupun dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk yang mekanisme sosial ekonomi maksudnya itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong untuk iklim usaha yang kondusif sehingga ekonomi stabil atau mendorong untuk investasi sehingga terjadi iklim usaha yang bagus. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.